Oke, kita lanjut ke nomor 6. Jika X sama Y adalah pasangan bilangan bulat positif yang memenuhi persamaan X pangkat 2021 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 4Y dikurang 3, maka banyaknya pasangan X sama Y yang memenuhi persamaan tersebut adalah... Oke, kita perhatikan terlebih dahulu soalnya. Yang pertama adalah X sama Y itu adalah pasangan bilangan bulat positif, ya. Berarti harus lebih dari 0, ya. Nah, kita coba selesaikan soal ini, kita tulis kembali. Oke, kita coba tukarkan yang ini ke sebelah sini ya, dan yang ini ke sebelah sini. Menjadi Y pangkat 2 dikurang 4Y ditambah 3 sama dengan negatif X pangkat 2021. Kita perhatikan. Yang ini dia selalu negatif. Jika X-nya positif, maka ini selalu negatif ya. Karena syaratnya kan X-nya harus positif, maka nilainya selalu negatif. Oke. Kita lanjutkan. Kita faktorkan dulu. Nah, apabila kita masukkan Y sama dengan 3 atau Y sama dengan 1, maka ini akan menghasilkan X sama dengan 0. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena syaratnya adalah bilangan bulat positif, ya. Nah, untuk itu yang mungkin adalah kita masukkan X sama dengan 1, maka persamaannya menjadi dikurang 4Y ditambah 3 sama dengan negatif 1 pangkat 2021. Oke, kita lanjutkan. Ini Y kuadrat dikurang 4Y ditambah 3 sama dengan negatif 1. Oke, ini kita coba pindah ya. Oke, Y kuadrat dikurang 4Y ditambah 4 sama dengan 0 menjadi sama dengan 0, sehingga Y sama dengan 2. Maka pasangannya adalah 1,2. Nah, kita cek dulu apakah ada yang lain. Kalau kita perhatikan, Y dikurang 3 dikali Y dikurang 1 sama dengan negatif X pangkat 2021. Nah, ini hanya negatif jika dia di antara negatif 3 di antara 1 dan 3, sehingga kedua ruas sama-sama bernilai negatif. Apabila Y-nya lebih dari 3, maka dia akan bernilai positif, dan Y kurang dari 1 juga bernilai positif, maka tidak mungkin ya. Apalagi Y-nya kurang dari 1 juga tidak mungkin. Kenapa? Karena Y-nya harus positif dan X-nya juga harus positif. Dengan demikian, maka jawabannya hanya ada satu pasangan, yaitu 1,2. Sehingga jawabannya adalah D ya, yaitu satu pasang. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Bintang menuliskan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 di baris tabel berikut.
Nah, nanti ada tabel sudah diketahui 1 sampai 8. Bintang ingin melakukan hal yang serupa pada baris kedua dengan suatu urutan tertentu. Setiap bilangan pada baris ketiga adalah jumlah dua bilangan di atasnya. Banyaknya cara bintang mengisi baris kedua sehingga semua bilangan pada baris ketiga merupakan bilangan genap adalah titik-titik-titik. Oke, nanti maksudnya soal itu adalah nanti di baris ketiga ini itu semuanya adalah bilangan genap ya. Oke, bagaimana caranya? Berarti di bawah yang ganjil ini nanti harus ganjil ya, yang di bawah genap itu harus genap sehingga kalau dijumlahkan semuanya adalah bilangan genap pada baris yang ketiga. Baik, cara menyelesaikannya itu harus kita pisah dulu ya menjadi dua tabel gitu ya supaya mudah. Tabel yang pertama dan tabel yang kedua nantinya ya. Tabel yang pertama itu semuanya kita isi dengan bilangan ganjil ya. Kita tulis saja 1, 2, 1, 3, 5, dan 7. Sedangkan tabel yang kedua pada baris pertama kita isi dengan 2, 4, 6, dan 8. Selanjutnya pada baris kedua itu masih boleh kita isi dengan bilangan yang sama ya, dengan bilangan yang sama. Jadi 1, 3, 5, 7 sehingga kalau dijumlahkan itu hasilnya 2, 6, 10, dan 14. Nah, yang di sini juga sama ya, kita isi dengan bilangan yang sama 2, 4, 6, dan 8. Sehingga jumlahnya pada baris ketiga itu semuanya genap, yaitu 4, 8, 12, dan 16. Nah, lalu ada berapa banyak cara nantinya ya. Oke, ini kita hapus saja dulu. Nah, yang mungkin di bawah angka 1 itu nanti ada 4 bilangan ya, karena ada 4 bilangan ganjil di sini 1 sampai 7. Jadi ada 4 kemungkinan. Di sini juga ada 4. Di sini ada 3 kemungkinan nantinya ya. Kenapa? Karena sudah dia tidak boleh berulang dalam satu baris itu, tidak boleh berulang. Di sini ada 2 kemungkinan, di sini hanya ada 1 kemungkinan. Ya, sehingga nanti kalau dikalikan hasilnya adalah 24. Nah, begitu juga di bawah 2 itu ada 4 kemungkinan yaitu 2, 4, 6, dan 8 sehingga ada 4 kemungkinan. Dan pada kolom selanjutnya dia nggak boleh berulang ya dengan kolom yang pertama ini. Artinya kalau dia sudah 2, maka di kolom kedua ini, kalau di sini sudah 2, maka di sini nggak boleh lagi 2, ya. Sehingga di sini hanya ada 3 kemungkinan, di sini ada 2 kemungkinan, dan di sini hanya ada 1. Jadi kalau kita kalikan, hasilnya sama dengan 24. Sehingga banyaknya cara menyusun bilangan pada baris kedua itu ada 24 dikali dengan 24 sehingga totalnya adalah 576. Sehingga jawabannya adalah D ya. Baik, kita lanjut ke nomor 8. 5 data bilangan asli tidak lebih dari 10 mempunyai modus 5 dan rata-rata 6. Jika terhadap 5 data tersebut ditambah 1 data bilangan asli yang tidak lebih 10, maka salah satu median yang mungkin dari 6 data adalah, jadi di sini ini ya. Pertama 5 data dan dia harus bilangan asli, tidak lebih dari 10. Ya, mempunyai modus 5 dan rata-rata 6. Nanti akan ditambah 1 data bilangan asli yang tidak lebih dari 10 ya. 1 data bilangan asli tidak lebih dari 10. Maka salah satu median, nah ini hanya salah satu median.
Berarti nanti kemungkinan mediannya itu ada beberapa ya, lebih dari satu, tetapi salah satunya yang ditanyakan. Baik, oke, yang pertama cara menyelesaikannya adalah dia ada 5 bilangan asli. Lebih dari 10, modusnya 5 dan rata-ratanya 6. Ya, jadi yang mungkin itu kalau kita tulis 5, 5, 5. Nah, 5 dan 5 ini kan rata-ratanya 5 ya. Nah, modusnya 5 tetapi rata-ratanya bukan 6. Kita perlu yang rata-ratanya 6. Agar rata-ratanya 6, maka di sini harus kita isi dengan 10. Nah, seperti itu ya, sehingga jumlahnya 30. Kalau kita jumlahkan ini 30 dibagi 5, rata-ratanya adalah 6 dan modusnya 5 ya. Oke. Itu yang pertama. Lalu mediannya mana? Mediannya adalah belum ya. Mediannya masih belum. Ini untuk jenis data yang pertama. Untuk jenis data yang kedua, ya, jenis data yang kedua yang ini kita tulis di bawah sini ya. Kita tulis saja nanti di sini 5, 5, 5, 6 dan 9. Ini juga masih modusnya 5, rata-ratanya 6. Yang ketiga 5, 5, 5, kita isi dengan 7 dan 8. Di sini juga masih modusnya 5, rata-ratanya 6. Oke, seperti itu ya. Kalau kita coba yang lain, ya, data yang lain, kita tulis 4, 5, 5. Maka di sini kita harus isi 6, di sini harus kita isi 10. Nah, ini rata-ratanya juga masih 6 dan modusnya juga masih 5. Kita coba yang lain lagi. Masih bisa atau tidak? 3. Oke, sorry. Kita tulis 3, 5, 5, 7, dan 10. Nah, ini juga masih rata-ratanya juga masih ini ya, 6 dan modusnya juga masih 5. Oke, cukup saja dulu dan sebenarnya masih banyak yang lain. Seandainya kita masukkan data ya, data ya. Kalau median kan dia harus diurutkan, Jadi ini sudah saya urutkan ya, harus diurutkan dari yang kecil ke yang besar atau yang besar ke yang kecil. Nah, misalkan kita ingin masukkan itu bilangannya dari 1 sampai 4 atau 1 sampai 5, berarti nanti dia letaknya di sebelah sini nih. Kalau dimasukkan 1 sampai 5, nanti dia letaknya di sini. Tapi kalau 6, nanti dia dimasukkannya di sini, 6 sampai 10. Sehingga kalau dari ini ya, 1 sampai 5, maka nanti dia mediannya ada di sebelah sini. Sehingga 5 tambah 5 dibagi 2, mediannya sama dengan 2. Ya. Mediannya sama dengan 5. Begitu pula kalau kita masukkan ini, kita hapus saja, 6 sampai 10 di sebelah sini ya.
maka nanti mediannya terletak di data yang ini. Kita tambahkan, bagi 2, dan mediannya juga sama dengan 5 ya. Ada nggak median yang lain? Ya ada, nanti misalkan di sini kita masukkan 6 sampai 9, maka dia letaknya di sini ya. Nah, maka mediannya adalah ini 5 tambah 6 dibagi 2, ya kan? Sama dengan 5,5 ya. Dan yang lain-lain ya, kalau di sini kita masukkan, misalkan kita masukkan dia 7 sampai 10. Kita masukkan ke sini, maka mediannya di sini nih. Ya, mediannya di sebelah sini. Sehingga mediannya adalah 6 ya. Maka di sini yang salah satu median yang mungkin dari 6 data itu adalah 5 ya. Seperti itu ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Diberikan persegi panjang ABCD dengan AB sama dengan 12, BC 6. Oke, jadi diketahui AB-nya 12, BC-nya itu sama dengan 6. Titik E, F, G, dan H dipilih sehingga BE, DG, DH itu sama dengan P. Jika ruas garis FH dan EG berpotongan di tengah-tengah dan luas yang diarsir itu 12,5% dari luas ABCD, yang ditanyakan nilai P ya. Jadi nanti P-nya itu di sini nih. Ya, dan ini panjangnya adalah sama. Panjangnya adalah sama. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Baik, sekarang coba kita bagi dulu persegi panjang ini menjadi 4 bagian. Kita ambil yang ini saja misalkan ya. Nah, ini seperempat bagiannya. Seperempat bagiannya, maka yang ini panjangnya jadi 3, yang ini panjangnya jadi 6. Seperti itu ya. Dan luas yang diarsir ya di seperberapanya gitu, ya kan? Nah, tadi kalau secara keseluruhan itu 12,5%, maka kalau seperempatnya ini jadi berapa? Jadi 25% ya. Yang diarsir ini menjadi 25% dari luas yang seperempat ini. Nah, sedangkan luas yang seperempat ini adalah 18, ya kan? Ini luasnya sama dengan 18 satuan luas. Oke. Lalu selanjutnya ini kita bagi 2 bagian lagi ya. Seperti ini kita kasih garis di sini. Nah, sehingga
P ini ya, alasnya DH ya, kan luasnya sama dengan DH ya. Ini kita anggap aja oh yang ini P, yang ini Q gitu, kali OP per 2 gitu kan. Nah yang satunya lagi ini P. Ini gini ya, DH-nya DH-nya P ya, P kali 3 per 2 gitu ya. Nah terus yang satunya lagi yang ini L sama dengan DE kali PQ per 2 sama dengan DE itu sama dengan P kali PQ nya 6 per 2. Nah ini kalau ditambahkan ya, jadikan ini sama dengan 3P per 2, yang ini sama dengan 6P per 2. Nah ini 3P per 2 ditambah dengan 6P per 2 sama dengan 25% dari 18 itu sama dengan berapa? 25% kali 18. Nah ini sama dengan 9 per 2 atau 4,5 ya, tapi langsung saja saya jadikan pecahan biasa menjadi 9 per 2. Nah di sini juga menjadi 9P per 2, sehingga nilai P-nya itu sama dengan 1 ya. Jadi jawabannya P sama dengan 1. Sehingga jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Suatu keluarga memiliki 5 anak dengan anak sulung bernama Andi. Ayah memberi uang saku bulanan kepada kelima anak tersebut dengan ketentuan berikut. Yang pertama, uang saku Andi adalah 2 kali lipat uang saku anak kedua, 3 kali lipat uang saku anak ketiga, 4 kali lipat anak keempat, serta 5 kali lipat uang saku anak kelima. Besaran uang saku anak-anak tersebut adalah bilangan bulat kelipatan ribuan rupiah. Bendi dan Cindy adalah adik dari Andi. Bendi mengeluh bahwa uang saku yang diterima adalah Rp20.000 lebih sedikit dibanding Cindy. Besaran terkecil uang saku Andi yang mungkin adalah, oke, bagaimana cara menjawabnya? Kita perhatikan dulu soalnya ya. Di sini yang diketahui adalah anak sulung, anak pertama itu namanya Andi, ya. Lalu yang kedua, di sini uangnya itu besarannya adalah bilangan bulat kelipatan ribuan rupiah. Ya, bilangan bulat nih. Kelipatan ribuan rupiah gitu ya. Lalu ada lagi di sini Bendi mengeluh bahwa uang saku yang terima 20.000 lebih sedikit dari Cindy. Berarti Bendi ini adalah adiknya Cindy. Nah, kita selesaikan soal tersebut. Yang pertama kita tulis aja dulu. Yang pertama namanya Andi ya. Anak yang kedua tidak tahu. Ketiga, keempat, dan kelima. Kita nggak tahu nih posisi Bendi dan Cindy ada di anak keberapa ya. Hanya saja kita tahu Bendi dan Cindy itu Bendi itu adalah adiknya Cindy ya. Nanti seperti itu. Baik, kita anggap Andi itu dapatnya X. Nanti kita cari X yang terkecil. Berarti kalau 2 kali anak yang kedua, maka anak kedua ini mendapatkan setengahnya X gitu kan. 3 kali anak ketiga berarti sepertiga X. Nah ini 1/4 X. Dan ini 1/5 X. Nah selanjutnya ini kita kalikan saja dengan 60 seluruhnya ini. Kali dengan 60 agar pecahannya hilang ya. Nah, menjadi 60X
ini 30x, ini menjadi 20x, yang ini jadi 15x, yang ini menjadi 12x. Kita anggap x-nya itu 1000 ya. Misalkan x-nya 1000. Nah, kalau x-nya 1000, maka ini jadi 60.000. Yang ini jadi 30, ini 20.000, ini menjadi 15.000, yang ini jadi 12.000. Adakah yang selisihnya 20.000? Ada enggak? Nah, ternyata tidak ada. Maka kita ganti x-nya menjadi 2000 misalkan. Maka ini menjadi 120.000, ini menjadi 60.000, ini menjadi 40.000, yang ini menjadi 30.000, yang ini menjadi 24.000. Nah, ternyata ada yang selisihnya 20.000 ini ya, selisihnya 20.000. Sehingga besaran terkecil uang saku Andi yang mungkin adalah 120.000. Jadi kita nggak perlu menentukan di mana sih posisi Bendy dan Cindy itu anak keberapa. Ya, kita cukup menentukan besaran uang Andi yang mungkin, yaitu Rp120.000. Itu yang paling kecil.